Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang melindungi sistem informasi. Sebelumnya, saya Lisa Rahayu sebagai moderator dan rekan-rekan saya seperti Santi Sari Devi, Gita Sri Andini, Siti Nurhaza, dan Raden Indah Zalika. Baik, langsung saja kita mulai pemateri yang pertama, yaitu Santi Sari Devi. Kepada Saudari Santi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Santi Sari Devi. Di sini kami akan menyampaikan materi melindungi sistem informasi. Di sini ada garis besar bab, yaitu ada kerentanan dan penyalahgunaan sistem, nilai bisnis dari pengamanan dan pengendalian. Yang selanjutnya ada penetapan kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Selanjutnya adalah teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Jadi, dapatkah Anda membayangkan apa yang akan terjadi jika Anda mencoba untuk terhubung ke internet tanpa firewall ataupun perangkat lunak antivirus? Nah, di sini kerentanan dan penyalahgunaan sistem mengapa sangat rentan? Karena sistem mudah diserang. Kerentanan internet yang mana internet dirancang untuk menjadi sistem terbuka dan membuat sistem perusahaan internal lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, saya Gita Sri Andini akan melanjutkan pembahasan, yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Dalam menjalankan bisnis, kita perlu untuk menjadikan keamanan dan pengendalian sebagai sebuah prioritas utama. Keamanan merujuk kepada kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak berwenang, alterasi, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Pengendalian adalah metode kebijakan dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset sebuah organisasi, akurasi dan reliabilitas pencatatan, serta kepatuhan operasional pada standar manajemen. Namun, dalam bisnis juga adanya kerentanan dan penyalahgunaan sistem, yaitu seperti adanya program perangkat lunak berbahaya seperti adanya virus, worm, trojan horse, dan spyware, adanya hacker dan kejahatan pada komputer. Dan pula terdapat ancaman internal yang berasal dari karyawan itu sendiri, dan pula kerentanan pada software. Perangkat lunak berbahaya. Program perangkat lunak berbahaya atau malicious software program disebut sebagai malware dan mencakup berbagai ancaman seperti virus komputer, worms, dan trojan. Virus komputer adalah sebuah program perangkat lunak berbahaya yang meningkatkan dirinya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang dijalankan. Biasanya, virus ini tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Selanjutnya yaitu ada worms. Worms itu sendiri adalah sebuah program perangkat lunak berbahaya independen yang menggandakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan. Tidak seperti virus, worm dapat mengoperasikan dirinya sendiri tanpa harus mengikatkan dirinya pada arsip program komputer dan tidak banyak bergantung pada perilaku manusia untuk menyebarkannya dari satu komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya, Trojan Horse. Trojan Horse itu sendiri adalah program perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Trojan Horse bukanlah sebuah virus karena tidak dapat mereplikasi, tetapi biasanya merupakan jalan bagi virus dan kode berbahaya lainnya untuk masuk ke dalam sebuah sistem komputer. Beberapa jenis spyware juga dapat menjadi perangkat lunak berbahaya, yaitu adanya program-program kecil
ini menginstal diri mereka sendiri dengan sembunyi-sembunyi pada komputer untuk memantau kegiatan hacker dan kejahatan komputer. Seorang peretas atau hacker adalah individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer. Dalam hacker dan kejahatan komputer ini, ada beberapa macam kejahatannya, yaitu seperti spoofing dan sniffing, serangan denial of service atau DOS, brand identitas atau identity theft, phishing, spamming, click fraud. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh kita, yaitu tentang ancaman internal. Apa sih ancaman internal? Ancaman internal itu adalah ancaman yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya apa? Karyawan. Karena kita biasanya berpikir bahwa ancaman itu berasal dari luar, tapi bisa dari dalam. Orang dalam perusahaan bisa menimbulkan masalah keamanan yang serius karena biasanya orang dari dalam atau karyawan itu memiliki akses ke informasi rahasia karena kita sebagai manajer memberikan suatu akses untuk bisa melihat data-data dari perusahaan. Dan dengan adanya prosedur keamanan internal ceroboh, mereka sering mampu menjelajah seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Jadi kita sebagai manajer harus hati-hati dan bijak dalam mempercayakan hal ini atau mengenai privasi data-data perusahaan tersebut kepada orang lain. Kemudian, ancaman internal selanjutnya yaitu kerentanan software atau perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan untuk sistem informasi, menyebabkan kerugian yang tak terhitung dalam produktivitas, tumbuh kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak, ditambah dengan tuntutan untuk pengiriman tepat waktu ke pasar, telah memberikan kontribusi untuk peningkatan kelemahan perangkat lunak atau kerentanan. Jadi, bila terjadi kesalahan pada perangkat lunak, itu bisa menimbulkan ancaman yang akhirnya bisa menimbulkan kerugian yang tak terhitung. Jadi, kita harus serba hati-hati dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian, nilai bisnis dari pengamanan dan pengendalian. Perusahaan-perusahaan memiliki informasi berharga untuk dilindungi. Sistem biasanya memuat data rahasia terkait pajak individu, aset keuangan, catatan medis, dan tinjauan kinerja. Mungkin dalam hal ini kita bisa menggunakan IoT atau Internet of Things. Ini bisa memudahkan bagi para manajer untuk mengawasi dari jarak yang jauh karena IoT ini bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Jadi ini sangat membantu sekali dalam mengawasi privasi atau mengenai data-data perusahaan yang hendak dibobol atau dicuri data-datanya oleh orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurhaza. Ini saya Siti Nurhaza, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Lisa Rahayu, yaitu tentang persyaratan hukum dan peraturan manajemen arsip elektronik. Nah, teman-teman, di sini pemerintah itu memaksa sebuah perusahaan atau perusahaan-perusahaan untuk mengambil keamanan dan kontrol yang lebih serius. Oleh mandat perlindungan data dan penyalahgunaan, paparan, dan akses yang tidak sah, perusahaan ini menghadapi kewajiban hukum baru untuk retensi dan penyimpanan catatan elektronik, serta untuk perlindungan privasi. Nah, diantaranya itu ada HIPAA, ada Gramm-Leach
Bliley, dan ada Sarbanes-Oxley. Jadi pemerintah memang benar-benar memaksa sebuah perusahaan untuk mengambil sebuah kontrol atau keamanan seperti itu. Nah, terus ada selanjutnya yaitu ada barang bukti elektronik dan komputer forensik. Sebuah kebijakan retensi dokumen elektronik yang efektif memastikan bahwa dokumen elektronik, email, dan catatan lainnya yang terorganisasi dengan baik itu dapat diakses dan tidak ditahan terlalu lama atau terlalu cepat dibuang. Nah, hal ini juga itu mencerminkan kesadaran tentang bagaimana untuk menyimpan bukti potensi forensik komputer. Nah, di sini komputer forensik itu apa sih? Atau forensik komputer itu apa? Forensik komputer itu adalah koleksi ilmiah, pemeriksaan, autentikasi, pelestarian, dan analisis data yang dilaksanakan pada atau diambil dari media penyimpanan komputer sedemikian rupa bahwa informasi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Ini berkaitan dengan masalah berikut, yaitu ada untuk memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas, terus ada bukti aman menyimpan dan penanganan data elektronik pulih. Lalu untuk mencari informasi yang signifikan dalam volume besar data elektronik dan untuk menyajikan informasi untuk pengadilan. Baiklah teman-teman, hanya itu saja dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raden Indah Zalika. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Siti Nurhaza tentang membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Yang pertama, pengendalian sistem informasi. Apa itu pengendalian sistem informasi? Pengendalian sistem informasi adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi, khususnya dalam fungsi-fungsi perencanaan informasi, transformasi, organisasi, dan koordinasi. Yang kedua yaitu perkiraan resik. Resik merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Yang ketiga, kebijakan keamanan. Yang keempat, perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kontinuitas usaha peran audit. Akhir, peran auditing. Apa kegunaannya audit? Yaitu untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Selanjutnya, teknologi dan sarana untuk melindungi sistem-sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentikasi. Yang kedua, firewall, intrusion detection system, dan antivirus software. Yang ketiga, mengamankan jaringan wireless. Yang keempat, ekskripsi dan infrastruktur kunci publik. Yang selanjutnya, memastikan sistem ketersediaan. Yang terakhir, memastikan kualitas software. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.